Ibu Iis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Pak. Oke, Bu Iis, seperti apa yang sudah kita rencanakan pada waktu yang lalu bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi terkait persiapan Bu Iis di dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Yang mana pada waktu itu juga saya akan melaksanakan supervisi di kelas, yang mana nanti saya akan menjadi observer di kelas pada waktu Ibu melaksanakan pembelajaran nantinya. Oke Bu Is, kira-kira dari perbincangan yang akan kita laksanakan ini, apa yang akan Ibu harapkan dari perbincangan praobservasi ini? Yang saya harapkan dalam pertemuan ini kita bisa saling berbincang-bincang, bertukar pendapat dan pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang tentunya memberi dampak peningkatan kompetensi saya dalam mengajar, khususnya dalam mempersiapkan pembelajaran. Jadi kira-kira Ibu tentunya sudah memiliki beberapa persiapan terkait pembelajaran di kelas pada nanti. Dari perbincangan kita ini, dari materi yang Ibu sudah persiapkan, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan pada besok nantinya? Saya mempersiapkan materi untuk besok itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8 semester 2. Oh iya, jadi Ibu akan menyampaikan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya Ibu sudah punya beberapa persiapan dari kegiatan pembelajaran besok ya Bu ya. Nah, kira-kira dari materi yang Ibu sudah tadi sampaikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, itu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada waktu pembelajaran kelas nanti? Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu memahami materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Kira-kira apa saja persiapan Bu Iis yang sudah dilakukan? Untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, media, dan lembar kerja siswa, juga evaluasinya. Ya, saya lihat sudah lengkap sekali ya Bu ya, persiapannya untuk mengajar di kelas. Kira-kira apa sih kesulitan terkait materi yang akan Ibu sampaikan besok? Nah, kendalanya itu di sini ya Pak ya, karena pembelajaran pendidikan agama Islam itu ada banyak tentang ayat-ayat. Nah, di sini banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar. Nah, disinilah kesulitan dari saya. Jadi Ibu, kesulitan yang Ibu rasakan pada saat ini adalah beberapa anak, yaitu sebagian anak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti Ibu punya strategi untuk menyampaikan itu. Kemudian dari materi yang sudah tadi Ibu sampaikan, tentunya Ibu sudah punya strategi metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Nah, kira-kira metode atau strategi pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mengajar di kelas besok? Metode pembelajarannya yaitu ceramah, atau saya menjelaskan kepada anak-anak tentang beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian saya akan mengadakan diskusi atau tanya jawab kepada anak-anak. Nah, kemudian setelah saya rasa anak itu sudah paham, saya akan menyiapkan soal-soal yang akan mereka kerjakan. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Nah, artinya Ibu sudah punya perencanaan, yang mana pada perencanaan itu memiliki langkah-langkah pembelajaran yang cukup baik sekali tentunya. Nah, dan di situ juga sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita sudah mulai melihat kebutuhan belajar siswa. Oke, baik Bu, ada nggak yang terlewatkan dari persiapan untuk Ibu dilaksanakan di kelas besok? Ya, saya sudah menyiapkan lembar kerja siswa, ya, tapi belum selesai. Mungkin saya akan menyelesaikan itu dulu untuk besok, gitu. Kira-kira. Berarti Ibu lembar kerja siswanya diselesaikan dulu. Gitu. Oh iya, lembar kerja siswanya belum
belum finishing. Belum finish ya, belum selesai ya, tapi akan Ibu selesaikan dan insya Allah besok sudah bisa dipakai. sudah bisa digunakan atau kita gunakan sebagai media pembelajaran gitu ya. Mungkin dari persiapan, kemudian strategi, Ibu membutuhkan bantuan. Nah, kira-kira terkait itu siapa yang akan Ibu mintai bantuan pada kesempatan ini? Mungkin saya akan meminta kepada coachnya untuk saya ingin meningkatkan area pengembangan kemampuan pedagogik saya. Ya. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas supaya anak dapat memahami materi dengan mudah. Oh iya, artinya Ibu nanti melibatkan beberapa guru ya, mungkin nanti rekan sejawat atau guru yang lain yang mungkin mengajar mata pelajaran sama ya, lebih senior ya Bu ya, terkait materi itu. Ya, baik. Rencananya Bu Iis kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Insya Allah besok. Oh iya, besok ya. Tentunya besok semuanya Ibu Iis akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan saya besok akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu sebagai observer, di mana saya akan mengobservasi sejauh mana kesiapan kemudian kemantapan Ibu di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tentunya. Baik Ibu, sampai jumpa besok. Insya Allah nggak ada halangan apapun, kita bisa melaksanakan kegiatan observasi di kelas, dan tentunya kita berdoa semoga saja kita dalam kondisi sehat semua ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 10 perintah Allah itu atau 10 perintah Tuhan ada di dalam kitab Taurat. Nah, kitab Taurat masuk dalam bab beriman kepada Allah. Nomor 1. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi soalnya apa? Jelaskan bentuk sifat tawadu dalam pergaulan dan masyarakat. Nah, tawadu itu apa? Tawadu Tawadu itu apa? Tawadu itu kata lain dari rendah hati. Berarti ada di bab 1. Nah, jadi 2 soal tersebut ada di bab 1. Selamat siang Bu Iis, gimana kabarnya? Iya, selamat siang Pak. Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Ya Bu Iis, saya minta waktunya sebentar ya, kita ngobrol-ngobrol terkait belajar ya Bu Iis lakukan kemarin ya. Bu Iis, dari percakapan kita ini, di obrolan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bu Iis Ya Pak, pada hari ini saya benar bisa sharing tentang pelajaran yang saya lakukan kemarin. Bila ada kekurangan, jadi saya minta masukan untuk perbaikannya. Jadi Ibu ingin berdiskusi ya terkait materi pembelajaran yang Ibu lakukan pada kegiatan kemarin Bu ya. Ya Bu, boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan mengajar kemarin? Iya, alhamdulillah saya juga gitu ya Pak ya, karena sebelum mengajar saya sudah mempersiapkan perencanaan yang lebih baik dan media yang lebih variatif, dan anak-anak juga tampak lebih antusias. Oh iya, juga sebenarnya saya ketika saya masuk kemarin observasi Ibu, saya melihat anak antusias sekali Bu ya. Bu, apakah rencana perbaikan yang Ibu sampaikan minggu lalu pada kegiatan observasi kemarin, apakah sudah tercapai? Sudah Pak, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya, menyiapkan media yang sesuai dengan kelompoknya, dan mempresentasikan tugasan sesuai dengan minat dan kesanggupan mereka Pak. Oh iya, jadi kemarin Ibu
bagaimana kegiatan berdiferensiasi itu adalah melihat kebutuhan minat belajar murid Bu ya, dan Ibu sudah mengelompokkan itu kemarin dan sangat luar biasa Bu ya. Jadi semua itu sudah Ibu lakukan semua. Nah, kemudian apakah siswa sudah mencapai semua tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan Bu? Ya Pak, untuk tujuan pembelajaran kemarin ada dua, yaitu yang pertama yaitu kegiatan literasi melalui kegiatan membaca. Dari membaca ini mereka mengetahui makna beriman kepada kitab Allah itu seperti apa. Dan yang kedua, melakukan pembacaan Al-Quran di musola dan berkolaborasi dengan ustaz setempat. Nah, dari kegiatan ini siswa mulai mampu membaca ayat Al-Quran dengan baik. Oh iya, nah, jadi kesulitan kemarin yang Ibu rasakan sebelum kegiatan mengajar di kelas waktu observasi ya, Ibu menyampaikan bahwa kemarin kesulitannya adalah ketika Ibu mengajar ada sebagian anak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan Ibu sudah berkolaborasi dengan ustaz setempat untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran dengan baik, dan alhamdulillah itu sudah Ibu laksanakan. Dan pada kemarin ya Ibu waktu ngajar anak-anak sudah saya lihat sudah mulai lancar membaca Al-Qurannya ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Jadi begini Bu, kira-kira dari praktik mengajar yang sudah dilakukan nih, kira-kira apa yang akan dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan? Iya Pak, jadi menurut saya yang kemarin itu sudah baik ya. Antara lain saya sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pengelompokan. Setelah saya melakukan tes, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga menyediakan media yang bervariasi. Saya juga sudah memberikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran untuk memberi semangat dan melatih konsentrasi sebelum mulai belajar. Hal itu sesuai dengan KKSE ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pengelolaan waktu dalam diskusi dan presentasi juga sudah pas dan sudah saya antisipasi itu. Oh iya, jadi Ibu sudah mulai melaksanakan kegiatan speaking ketika anak sebelum melaksanakan kegiatan pelajaran kelas ya, yang mana adalah untuk meningkatkan fokus anak kepada pembelajaran tersebut. Artinya mereka dibuat relax dulu. Ketika mereka relax, baru nanti Ibu akan mereka bisa menerima apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Jadi luar biasa sekali Bu. Nah, kemudian menurut Ibu ada nggak yang masih kurang gitu di dalam proses belajar yang Ibu rasakan? Banyak Pak kekurangan saya dalam mengajar itu. Terutama saya belum bisa memanage waktu. Jadi saya kemarin itu belum bisa mengambil nilai dari siswa karena banyak dari ceramah dan dari jawab tadi. Jadi untuk nilai individu masing-masing anak itu saya kurang waktu karena waktunya sudah habis seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Ibu belum bisa mengatur waktu atau manage waktu supaya pada waktu pelaksanaannya nanti semua itu bisa tercover dan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Ibu buat itu ya. Oke. Jadi seperti itu Bu ya. Kemudian kira-kira masih ada nggak Ibu yang belum Ibu laksanakan di dalam rancangan pembelajaran yang Ibu buat kemarin? Ada lagi, selain itu saya juga merasa kalau anak-anak itu kurang rileks gitu belajar sama saya. Jadi mereka itu tegang gitu belajar sama saya. Jadi nggak rileks gitu sama saya. Jadi anak-anak itu masih tegang dengan keadaan cenderung takut seperti itu. cenderung takut ya. Mungkin ya karena mungkin hal-hal itu yang perlu kita terus tingkatkan, bagaimana anak itu bisa rileks. Ya, salah satunya tadi seperti Ibu mengajak anak untuk melakukan kegiatan speaking sebelum kegiatan belajar. Nah di situ mereka akan rileks terlebih dahulu sebelum mereka menerima pelajaran dari Ibu. Mungkin itu salah satu trik bagaimana cara agar anak kita bisa belajar dengan baik. Oke, bagus sekali Bu ya menurut saya. Dalam kegiatan ini Bu, menurut Ibu siapa sih yang bisa membantu Ibu ketika proses belajar mengajar Ibu misalnya ada kekurangan atau yang perlu minta bantuan lah? Saya akan meminta bantuan teman kalau seperti biasa memakai SPP kalau waktu mengajar. Atau saya juga akan belajar mandiri melalui YouTube atau media sosial lainnya. Jadi nanti Ibu akan mulai mencoba untuk berkolaborasi dengan
Tuhan. Dan Ibu juga akan belajar melalui media sosial Bu ya, seperti YouTube. Nah, itu kan banyak sekali. Seperti juga PMM juga bisa digunakan untuk kegiatan penunjang peningkatan pendidikan diri ya, pendidikan di sekolah kita ini Bu ya. Itu luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira Bu, kapan akan dimulai kegiatan? Secepatnya ya Pak ya, dalam tahun ajaran baru nanti kan 2 bulan lagi. Insya Allah saya sudah biasa, sudah bisa mengatasi semua kelemahan saya dalam melayani Tuhan. Oh iya, jadi rencana Ibu akan memulai kegiatan itu di awal ajaran baru ya. Artinya supaya karena sebentar lagi kan anak kita kan bakal melaksanakan kegiatan penilaian semester dan waktunya juga tidak kurang tepat ya untuk melakukan suatu perubahan. Nanti Ibu akan melaksanakan di awal semester ganjil Bu ya. Oke. Jadi begini Bu, terkait rencana-rencana Ibu ini tadi, Ibu punya self reminder nggak sih atau jadwal khusus yang mengingatkan ketika Ibu ada tugas banyak nih supaya Ibu itu dapat teringatkan, jadi nggak harus orang lain gitu. Atau catatan kecil yang gitu. Saya akan catat dan tulis dengan berpihak pejabat menggunakan saya untuk mengingat jadwal dan target tersebut supaya bisa terlaksana. Oh iya. Jadi Ibu nanti akan catatnya di HP ya, karena kan sering dibuka. ya itu bagus sekali Bu, karena kita kan nggak di dunia sekarang ini kan, dunia digital sekarang ini kan kita nggak bisa jauh-jauh dari HP nih. Nah ketika kita bawa HP, kita lihat nih apa jadwal kita luar biasa sekali Bu ya. Jadi menurut saya, menurut Ibu masih ada sih yang ingin Ibu sampaikan di dalam kegiatan pasca observasi ini? Insya Allah sudah cukup Pak. Oh ya, ya terima kasih Bu Iis. Tadi Ibu sudah berbincang-bincang sama saya, sudah meluangkan waktunya. Insyaallah apa yang kita harapkan ke depan dapat terlaksana dengan baik dan kita selalu diberikan ya. Terima kasih Bu Iis atas kesempatannya. Saya akhiri kegiatan praktik pasca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran dari kuncinya untuk menemukan kekurangan dirinya tadi dan juga mengembangkan kemampuan berbeda.